Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di kawasan kebun lada milik Pak Abdurrani. Di sini kita melihat Pak Abdurrani sedang sangat bagus dalam mengelola perkarangan rumahnya, yaitu menanam banyak tanaman sayur dan juga tanaman lain. Tapi yang menurut kami sangat menarik itu adalah tentang tanaman tumbuhan lada atau biasa kita juga dengan merica. Ya, nanti mengenai bagaimana beliau mengelola kebun lada ini nanti kita akan wawancara dengan Pak Abdurrani. Selamat sore dimanapun Anda berada. Hari ini kita sedang berada di kebun lada Pak Abdurrani. Kebetulan sore ini Pak Abdul sudah bersama kita. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Baik, selamat. Apa kabar nih, sehat kan? Sehat. Jadi boleh ya kita minta waktunya sebentar untuk bincang-bincang bagaimana Bapak mengelola perkarangan rumah ini sehingga menanam lada. Jadi sejak kapan Bapak mulai membudidayakan lada ini, Pak? Kalau ketertarikan saya terhadap lada, kita sudah mulai menanam 2 tahun yang lalu. Jadi kenapa bisa terinspirasi memilihnya tanaman lada, kenapa nggak tanaman lain gitu? Kita belajar sejarah. Kita belajar sejarah yang namanya lada setupa. Yang bagaimana terjadinya diplomasi antara Aceh dan Turki. Dan juga sangat diminati oleh bangsa-bangsa luar seperti Eropa, karena nilainya sangat menjanjikan dan ini sangat menguntungkan pihak petani terhadap tumbuhan lada yang kita budidayakan. Sejauh ini kita sudah mengelola pembibitan lada di perkarangan rumah. Untuk sejauh ini. Jadi untuk sejauh ini cuma baru di perkarangan rumah atau mungkin Bapak sudah punya lahan tersendiri khusus untuk menanam lada gitu? Kita tidak ada lahan khusus, tapi bagaimana dengan ada lada di sini, kita bisa memberi pilot project bagi ibu rumah tangga ataupun bagi muda-mudi yang dengan lahan sedikit yang kita punya ini bisa menghasilkan puluhan kilo dengan omset penjualan sangat luar biasa, dan perawatannya juga sangat baik, maksudnya sangat tidak baik dan mudah gitu Pak? Iya, mudah. Ya. Jadi mungkin bisa kasih sedikit tips Pak bagaimana membudidayakan tanaman lada ini? Tanaman lada ini tanaman rambat, dia perlu ajir, untuk bisa naik, dan pupukan itu cukup dengan pupuk kandang atau pupuk organik, dan dia perlu ada pohon penyangga untuk memperisi matahari, sehingga dia presentasi untuk menyerap matahari itu 70%. Kemudian mungkin ada kendala nggak Pak dalam budidaya tanaman lada ini? Bibitnya susah. Ya. Kita mendapatkan bibit lada dari Aceh, ya kita ambil dari Birun, itu jenisnya lada India. Dengan buahnya tuh panjangnya tuh 15 cm. Beda dengan lada yang kita punya di kampung-kampung. Jadi ini bijinya juga terlalu besar-besar, dan harganya juga sangat lumayan Tinggi ya Pak. Jadi ini kalau untuk tanaman lada yang Bapak kelola ini berapa lama jangka untuk masa panennya? Kita mulai dari tanam tuh sampai panen perdana tuh kurang lebih 1,5 tahun. Dan umur sekarang ladanya sudah masuk ke 2 tahun. Jadi kalau sekarang ini harga di pasarannya berapa tuh per kilogram? Kalau lada ini kan ada 2 jenis. Ya. Nanti kalau kita kupas kulitnya melalui indram. Lada hitam ya? Ada lada hitam dan lada putih Pak ya? Kalau kita nanti lada putih itu pasarannya 60-70 kilo per gram pergi ke Lampung. Kalau lada hitam
Itu harga di penampung sekitar 30.000 per meter. Lumayan ya Pak ya. Jadi selama ini Bapak yang sudah memanen pernah dapat berapa hasilnya? Kita sekali memanen dengan batang lebih kurang 20 batang Iya. dengan harga dengan kilonya sekali panen itu minimal 4 sampai 5 kilogram. Ya, lumayan lah Pak ya. Jadi kalau untuk pemasarannya sangat mudah ya Pak, karena Sangat di mudah, sini karena iya. banyak permintaan, tapi ketersediaan barang di pasar Iya, itu betul. sangat langka ya. Iya. Mungkin Pak sedikit ada tips nggak untuk ada mungkin dari masyarakat kita untuk bagaimana mengelola perkarangan rumah, bagaimana membudidaya tanaman lada itu dengan sangat simpel gitu. Saya lihat ini sangat mudah saya lihat, tapi nggak tahu mungkin Bapak sudah pengalaman, mungkin bisa sharing di sini. Ya, kita pertama mengajak kawan-kawan yang ada di luar sana untuk menanam lada tidak perlu banyak. Iya. Cukup dengan beberapa batang. Nanti kita biasa menghasilkan stek dari batang tersebut untuk kita perbanyak. Iya. Dan tidak butuh lahan yang sangat besar. Cuma Iya. beberapa meter kita bisa menanam lada untuk kebutuhan kita sendiri. Dan bahkan dengan batang yang sudah berbuah itu bisa menghasilkan ratusan batang stek untuk diperbanyak. Oh, jadi untuk nanamnya bisa kita ngambil dari steknya Pak ya? Dari stek. Kemudian Pak, satu lagi saya mau tanya, ini ada yang beberapa itu saya lihat sangat dekat itu jarak tanam dari batang satu ke batang lain itu berapa jaraknya? Jarak dari ajir 1 ke 2 itu Iya. kalau tanaman saya itu 1,5 meter sampai 2 meter. Oh gitu. Kalau ini kan ada yang agak dekat apa nih, mungkin karena pengaruh dari lahan, Nah, tapi tidak apa-apa ya. Jadi Tidak. idealnya 1 Idealnya sampai 2 meter ya. Oke, terima kasih Pak atas sharing pengalamannya. Baik, terima kasih. Itu kita wawancara kita dengan Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.